kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak-bapak Ibu, panitia PPDB SMA 3 dan SMA 5, kami dari beberapa pemerhati pendidikan Jawa Barat, ada dari pagi, GPKP, KPPJB, Gempur, LB2P, Bintar Pendidikan, Ortusis, FGHPSN, dan KSN. Kami membaca di media bahwa SMA 3 dan 5 melakukan diskualifikasi terhadap 97 calon peserta didik. Betul ya Bu? Ya. Kami sebagai aktivis merasa bangga karena Bapak dan Ibu sudah menyelamatkan bangsa ini dari calon pemimpin yang koruptor, yang tidak jujur. Dan ingat, SMA 3 dan 5 itu sudah menghasilkan beberapa pejabat di negeri ini. Ada yang jadi wali kota, bupati, gubernur, menteri, bahkan mungkin jadi presiden. Kami tidak rela kalau para pejabat yang akan datang adalah para mantan siswa yang tidak jujur masuk ke SMA. Oleh karena itu kami sangat sepakat. Oleh karena itu saya datang dengan teman-teman, dan satu hal lagi perlu diingat oleh Bapak dan Ibu, 94 yang menggunakan kakak aspal atau palsu itu sama dengan merugikan 94 orang yang jujur di sekitar SMA 3 dan 5. Itu oleh karena itu kami ingin menyampaikan sikap dari kami. Mungkin Pak Rizky bisa membacakan. Sebagaimana terhadap mendiskualifikasi terhadap calon peserta di jalur zonasi PPDB tahun 2024 yang dilaksanakan oleh panitia SMA 3 dan SMA 5 Bandung. Dengan terjadinya hal tersebut, maka kami menyatakan sikap. Pertama, memberikan penghargaan pada PJ Gubernur dan PLH Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat atas konsistensinya menegakkan aturan PPDB tahun 2024. Kedua, memberikan apresiasi kepada panitia PPDB SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5 Bandung yang telah berani melakukan diskualifikasi terhadap 94 calon peserta didik yang telah melakukan kecurangan. Ketiga, kami berharap pengganti kekosongan 67 orang dan 27 orang di SMA 3 dan 5 dialihkan kepada calon peserta didik dari jalur zonasi yang telah menjadi korban atas kecurangan dari para calon peserta didik yang melakukan kecurangan. Itu adalah hak mereka untuk diterima. Demikian pernyataan sikap kami dibuat tanpa ada tekanan dari siapapun. Mewakili pemerhati pendidikan di Provinsi Jawa Barat, pertama Bapak Iwan Hermawan dari Forum Aksi Guru Indonesia PAGI, kedua Bapak Agus Setia Mulyadi dari Gerakan Pemerhati Kebijakan Pendidikan GPKP, ketiga Bapak Haji Irianto dari Komunitas Peduli Pendidikan Jawa Barat KPPJB, keempat Bapak Dadan Sambas Gerakan Pemantau Pendidikan untuk Reformasi dari Gempur, kelima Bapak Dwi Subawanto dari Forum Orang Tua Siswa atau Portusis, ketujuh saya sendiri Rizky Sapari Rahmat dari Forum Guru Bersertifikasi Sekolah Negeri FGBSN, dan kedelapan Bapak Ardiansah dari Koalisi Sipil Menuntut Keadilan KSMK, dari Bapak Asep dari Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan LBP 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih kesempatan ini diberikan kepada rekan-rekan aktivis juga. Saya sebagai Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan Ibu, saya Asep B. Kurnia atau Amau. Boleh dibilang saya sangat apresiasi sekali kepada SMA 3 dan 5 saat ini untuk mewakili semua dan warga. Kebetulan di medsos saya diserbu awalnya itu banyak sekali yang input dan laporan mengenai SMA 3 dan SMA 5.
Tadi malam-malam saya menelepon kepala sekolah beliau, kebetulan saya apresiasi langsung bahwa beliau ini adalah seorang Wonder Woman. Keberaniannya sangat luar biasa untuk memimpin SMA 3 dan SMA 5 yang sebenarnya saya SMA 3 SMA 5 ini tantangannya sangat berat sekali. Saya paham tekanan dari sana dan sini, dari siapa dan berbagai unsur mungkin yang ada di SMA 3 dan SMA 5. Tetapi ini adalah merupakan satu contoh yang baik, harus diikuti. Masa kalah sama kepala sekolah perempuan? Ini banyak kepala sekolah laki-laki yang ada di Kota Bandung tidak berani melakukan itu. Dan saya yakin yang terjadi ini bukan di SMA 3 dan 5 saja. Hampir semua SMA yang ada di Jawa Barat yang masuk pengaduan terhadap saya, terutama ya yang di Kota Bandung, yang termasuk kategori punten dalam tanda kutip masih dianggap dipapolitkan. Jadi saya menunggu nih keberanian kepala sekolah yang lain ya untuk melakukan hal yang sama. Ya, termasuk Pak PJ juga sidaknya tidak ketiga dan kelima saja gitu ya, Pak PJ Gubernur. Saya yakin di sekolah yang lain juga banyak. Kalau perlu data, saya akan kasih datanya. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Abuliadi dari Gerakan Pemerhati Kebijakan Pendidikan. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya apresiasi dengan kinerja Kepala SMA 3 dan SMA 5. Demikian pula teman-teman panitia PPDB di SMA Negeri 3 dan 5 yang sudah memperlihatkan integritas yang tinggi dalam pelaksanaan PPDB tahun 2024 ini. Kami berharap momentum ini dijadikan cermin buat kepala-kepala sekolah lain di Jawa Barat, buat sekolah-sekolah yang lain di Jawa Barat, untuk membenahi pendidikan di Jawa Barat yang lebih baik lagi, yang penuh, yang berintegritas, yang memiliki harkat martabat yang baik untuk Jawa Barat di kemudian hari. Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada PJ Gubernur Jawa Barat yang dengan konsisten sudah melaksanakan PPDB 2024 ini. Demikian pula penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PLH Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Salut, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir dari saya lewat media mohon Gubernur Kepala Dinas Pendidikan melakukan perlindungan terhadap kawan-kawan panitia SMA 3 dan 7 sebagai masukan dan 5 dan semua panitia karena berdasarkan Pergub nomor 54 tahun 2020 Kepala Dinas, Gubernur wajib melindungi guru dan tenaga pendidikan jika ada intimidasi. Saya yakin sudah banyak intimidasi kepada Abu Heru, bahkan banyak pejabat yang menginginkan dia dipecat. Mungkin gitu. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan mawar bodas, tanda kebersihan hati ini, teman-teman SMA 3 dan 5 yang sudah bersih hati, jujur dan konsisten. Tidak berharga tapi filosofinya ini ya yang Terima kasih kami ucapkan dari panitia SMA 3 dan SMA 5 atas dukungannya, apresiasinya terhadap kami. Insya Allah kami akan menjalankan ini semua penuh dengan dedikasi dan integritas yang tinggi. Karena kami juga menginginkan bahwa di dalam PPDB ini selalu bersih tanpa ekses, begitu ya. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya mohon nanti Bapak PPDB hadir
Karena ini para alumni SMA 3 dan 5 akan ngasih mungkin jadi penuh ini. Rencananya begitu, jadi akan lebih banyak yang mendukung dengan berita ini, memberikan ya setelah awal tahun PPDB berakhir, mangga itu. Satu nuhun Bu. Satu nuhun Pak Iwan, nuhun. Salam sama nuhun. Siap. Rizky. Oh, ini pensiun? Nuhun. Oh, mangga. Iya Pak. Siap. Oh iya. Bu, terkait apresiasi dari para forum-forum ini seperti apa sih Bu dari pihak sekolah sendiri? Karena kalau kami menganggap dari awal bahwa dengan adanya pemantauan dari luar merupakan bagian kontrol untuk kami untuk selalu berlaku bersih sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi dan dari pergub yang harus kami laksanakan sebaik mungkin. Yang hebat itu adalah kawan-kawan saya yang terjun ke lapangan, kemudian apa yang diperintahkan dari atas kami tindak lanjuti, dan teman-teman panitia PPDB yang di 3 dan 5 itu yang langsung melaksanakan kegiatan untuk yang verifikasi dokumen dan verifikasi juga di lapangan faktualnya. Berapa calon siswa sih itu yang kemarin? Kalau awalnya di SMA 3 itu ada 42, ditambah dengan yang kemarin diskualifikasi ada 26, kalau di SMA 5 ada 22, ditambah dengan 6 yang terakhir diskualifikasi. Kebanyakan apa nih? Kebanyakan ananda itu tidak berdomisili sesuai dengan alamat kakak. Itu yang kami lakukan. Untuk verifikasi untuk tahap kedua ini mungkin gimana Bu update? Nah, untuk yang tahap kedua kami lebih hati-hati dari tahap pertama, sesuai bahwa tergantung dia masuknya di jalur apa. Akan sekarang itu adalah jalur prestasi kejuaraan, rapot, perbedaan orang tua, dan PDBK. Itu yang kami hati-hati, juga sangat hati-hati kami lakukan di verifikasi tahap 2 ini. Untuk kuotanya sendiri total ada berapa Bu? Kalau semuanya di SMA 3 360, di SMA 5 juga 360. Karena kami masing-masing hanya punya 10 rombak. Antisipasi yang dilakukan apa aja Bu untuk di jalur prestasi ini Bu? Ya baik yang akademis maupun yang non akademis. Ya, kalau akademis rapot kan kami hanya dari data rapot itu juga kan untuk yang akreditasi sekolah sudah secara otomatis. Kalau untuk yang prestasi kejuaraan kami selain dari sertifikat juga ada uji kom. Karena uji kom itu lebih tinggi presentasinya 70%, kalau yang dari sertifikatnya hanya 30%. Ya, kami memberikan apresiasi penghargaan kepada panitia SMA 5 dan 3 yang sudah berani melakukan diskualifikasi terhadap para calon peserta didik sebanyak 94 orang dinyatakan gagal. Ini saya kira langkah keberanian. Nah, kenapa kami mendukung? Karena memang PPDB itu bukan hanya penerimaan siswa baru, tetapi seleksi calon pemimpin bangsa, sehingga lebih berat PPDB daripada pilkada. Nah, oleh karena itu kami tidak rela kalau calon pemimpin bangsa atau pemimpin yang akan datang dihasilkan dari hasil curang. Dan ingat, SMA 3 ini dan 5 sudah menghasilkan para pejabat di negeri ini gitu. Maka ke depan kalau masuknya dengan cara tidak jujur, maka kelak akan jadi pemimpin yang tidak jujur pula. Tapi harapan kami ketika terjadi kekosongan sebanyak 94 orang itu jangan disalahgunakan, tetapi hak para 97 orang para korban yang tergeser gara-gara kecurangan 94 orang. Jadi otomatis mereka-mereka yang dinyatakan tidak diterima tapi sebetulnya diterima karena perbuatan curang, tolong dihargai oleh sekolah, oleh kepala dinas dan kepada gubernur dan oleh gubernur. Terakhir, saya hormat, saya bangga dengan PJ Gubernur dan juga PLH Distrik Jawa Barat yang sudah konsisten melaksanakan PPDB 2024, dan yang paling penting tahun sekarang tidak ada lagi pelonggaran kuota, sudah tidak ada spelling lagi. Karena tidak ada spelling, maka pelanggaran kecurangan dialihkan ke jalur lain. Sekolah lain di mana Pak? Nah, saya sangat menyayangkan karena sebetulnya Pak Kadis sudah membuat surat instruksi kepada seluruh SMA, SMK di Jawa Barat
untuk melakukan verifikasi ulang baik sebelum pengumuman maupun setelah pengumuman. Ternyata yang melakukan hanya SMA 3 dan SMA 5 yang kami dapat berita dari Pak Kadis, kan tidak dapat berita dari sekolah lain. Ya, oleh karena itu saya mohonlah Dinas Pendidikan menginstruksikan untuk melakukan pemeriksaan lagi jalur zonasi dan juga jalur lainnya, prestasi akademik maupun prestasi keterampilan. Bisa saja itu kembali dilakukan kecurangan. Nah, oleh karena itu untuk prestasi minta ada uji kompetensi. Kalau dia punya kemampuan di bidang olahraga, mau basket, sepak bola, apapun, ada uji kompetensi. Kalau tidak, sertifikat bagus, nyatanya tidak bagus. Pemain basket nggak bisa dribble, pemain renang nggak bisa berenang. Itu sering terjadi. Sekali lagi, mohonlah, karena orang tua berbagai cara dilakukan untuk melakukan kecurangan. Satu lagi, mohon juga pemerintah kota kabupaten patuh dan taat terhadap gubernur. Karena hasil pengamatan kami hanya di sekolah yang di bawah provinsi. Ternyata di kota kabupaten sama, tapi sampai ini bupati wali kota tidak taat kepada apa himbauan yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat tentang harus melakukan verifikasi. Saya yakin lebih banyak lagi di tingkat SD, SMP yang memasukkan kartu keluarga. Jalur akademis Pak Iwan gimana untuk nilai rapot? Oh iya, sekali lagi itu mungkin terjadi kecurangan di jalur itu. Oleh karena itu kembali pemerintah sekolah-sekolah melakukan evaluasi yang benar, verifikasi. Jangan percaya hanya dokumen. Karena dokumen itu sering dipalsukan, maka uji faktual verifikasi terhadap data yang sebenarnya termasuk rapot. Rapot itu link dengan data di Kemendikbud. Nah, itu ada data link di Dapodik termasuk nilai. Itu linknya harus ada. Kalau tidak sama, ya sehingga kan SMP sudah pakai e-rapot, ya. Disampaikan langsung ke Kemendikbud. Kalau memang tidak sama, didis saja. Itu akal-akalan dari oknum operator di sekolah asal. Apa ya?